Tanggal 28 Juli saya ditangkap oleh aparat keamanan. Aparat keamanan. Ketika meliput unjuk rasa PDI Pro Mega. Saya mendapat kepercayaan menjadi ketua DPC PDI Perjuangan bersama Pak Baktiono sebagai sekretaris dan Pak Taru Sasmito sebagai bendahara. Ya tentu mengejutkan kita semua. Jadi sampai sendiri juga terkejut. Juga terkejut. Nah setelah dapat ini kan nggak ringan jadi ketua DPC PDI Surabaya nggak ringan. Grogi nggak sampai? Grogi. Ini saya bertanya berandai-andai. Anda boleh jawab boleh tidak? Iya. Kalau Anda ditunjuk oleh ketua partai tahun 2024 maju sebagai wali kota Surabaya, berani nggak sampai? Keputusan Gubernur Jawa Timur memutuskan menetapkan ke-1 meresmikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya masa jabatan tahun 2019-2024 sebagai berikut. 1. Dominikus Adi Sutarwiono SIP dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai ketua. 2. Hajah Laila Mufidah SHG dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai wakil ketua. 3. Dr. S.A. Hermastoni MSI dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai wakil ketua. 4. Reni Astuti SSI dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai wakil ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali bersama saya Febi Mahendra, Direktur Pemberitaan Tribun Network yang juga pemimpin redaksi Harian Surya. Saya sekarang berada di kota Surabaya, tempat tinggal saya. Dan kota ini memang sebelumnya sudah dikenal sebagai kota yang hijau, bersih, dan indah. Dalam kesempatan ini saya akan ngobrol dengan Ketua DPRD Kota Surabaya. Beliau bernama Adi Sutarwiono, akrab dipanggil Cak Awi. Saya bersama beliau sekarang, kita akan ngobrol banyak. Sekaligus beliau ini adalah Ketua DPC PDI Perjuangan. Adi Sutarwiono adalah Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2019 hingga 2024. Pria yang akrab disapa Cak Awi ini menjadi Ketua DPRD setelah partainya yakni PDIP memenangi kursi DPRD Surabaya dengan 15 kursi. Pria kelahiran Kota Blitar ini juga dipercaya menjadi Ketua DPC PDIP Surabaya. Semasa kuliah di FISIP UNER, Cak Awi aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa. Begitu lulus pada 1993, Awi menyalurkan ilmunya menjadi wartawan Harian Surya dan di majalah Tempo. Dengan pengalaman di jurnalistik itu, Cak Awi kemudian memutuskan terjun ke dunia politik di akhir tahun 2003. Pak Adi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Sehat. Pak Adi, Cak Awi lah kita panggilnya biar akrab. Cak Awi bisa cerita nggak? Dulu Anda adalah anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, lalu kemudian dipercaya mendapatkan amanah sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Kebetulan Kota Surabaya ini kota yang dikenal, kota kedua dari yang luasnya atau ramainya di Indonesia nomor 2. Apa bedanya tugas Anda waktu Anda masih menjadi anggota biasa dan sekarang menjadi Ketua DPRD? Yang pertama, saya menjadi anggota DPRD tahun 2012 melalui pergantian antar waktu atau PAW. Pada saat itu saya ditugaskan di Komisi C bidang pembangunan. Kemudian tahun 2014 saya menjadi anggota dan ditugaskan di Komisi A di bidang pemerintahan. Ini artinya setiap komisi itu ada tupoksinya. Jadi saya bertugasnya hanya terbatas di tupoksi itu. Sekarang menjadi Ketua DPRD Kota Surabaya sejak tahun 2019, otomatis saya bisa mempengaruhi, menjelajahi di semua komisi itu.
mengatur lalu lintas kebijakan di kedewanan dan kemudian juga bisa beropini publik di semua lintas komisi. Jadi ruang lingkupnya lebih luas, lebih luas ketimbang yang lalu. Nah, dalam situasi yang seperti itu, ruang lingkupnya lebih luas, tanggung jawabnya lebih besar. Apa yang Anda rasakan mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021? Kebetulan ketika Anda menjabat di seluruh dunia termasuk Surabaya lagi kena pandemi COVID-19. Bisa cerita nggak? Ya, kita otomatis pada saat itu ya tersentak gitu. Kita menghadapi pandemi COVID. Kalau tidak salah sejak pertengahan Maret ya. Ketika Bu Risma kemudian memberlakukan berbagai pembatasan di Kota Surabaya ini. Kemudian pemerintah pusat juga kemudian minta kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran. Nah, ini menariknya begini, Cak Awi. Surabaya termasuk yang disorot ya secara nasional karena waktu itu ada guyonan bahwa Kota Surabaya ini bukan hanya merah tapi hitam. Anda sebagai ketua DPRD yang punya mitra dengan pemerintah Kota Surabaya dalam konteks ini adalah Wali Kota Bu Risma. Apa yang Anda alami pada waktu itu? Ya, kita membantu bersama kawan-kawan sekalian untuk meringankan beban dari kota ini. Terutama pada saat itu Surabaya dicitrakan sebagai kota yang hitam pekat gitu ya. Sekarang hasilnya sudah terlihat, sekarang sudah semakin landai angka COVID-nya, yang positif COVID. Setiap hari bahkan kasusnya hanya puluhan saja. Pada waktu awal-awal pandemi lalu, itu yang Anda lihat, yang Anda rasakan, sehingga kemudian Surabaya menjadi kawasan hitam itu apa sih yang terjadi? Ya, semua tergopoh-gopoh soal itu. Pemerintahnya tergopoh-gopoh, kemudian seluruh aparatur juga tergopoh-gopoh. Karena ini kan masa pandemi yang tidak pernah ada sesuatu yang baru ya. Iya, baru. Ya, belum ada presidennya. Jadi wajar kalau kemudian semuanya jadi bingung, tergopoh-gopoh ya. Bingung dan kemudian banyak masyarakatnya juga panik. Gitu ya. Iya. Jadi waktu itu peran DPRD untuk mensupport pemerintah Kota Surabaya apa waktu itu? Wujudnya apa? Terutama kita pada refocusing anggaran. Refocusing anggaran ya. Sehingga pemerintah kota, Wali Kota Surabaya bersama Wakil Wali Kota bisa leluasa untuk memfokuskan anggaran yang dibutuhkan di masa pandemi COVID-19. Anggaran-anggaran untuk pembangunan fisik semua pada waktu itu dipending dan kemudian dana yang ada diarahkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Pada waktu terjadi tingginya COVID pandemi itu, waktu itu, menurut pengetahuan Anda, DPRD ini kompak semua untuk memberikan support kepada pemerintah atau tidak? Ada sebagian yang mengkritik dan saya kira itu wajar. Memang ini lembaga perwakilan rakyat. Lembaga politik ya. Selain membantu pemerintah juga saya kira DPRD juga harus melakukan balancing dengan pemerintah. Pada waktu itu fokus kritiknya apa? Anda masih ingat? Waktu penanganan COVID, persoalan bantuan penanganan COVID, kemudian bantuan ke masyarakat, bantuan sosial dan sebagainya. Nah, pada saat ini meskipun COVID belum kelar ya, itu ada upaya pemerintah sejak 13 Januari 2021 adalah program yang namanya vaksinasi. Setahu Anda di wilayah Kota Surabaya ini, apakah program vaksinasi ini lancar-lancar saja atau sempat ada resistensi, sempat ada pihak-pihak yang menolak atau bagaimana? Sepanjang yang Anda tahu sebagai wakil rakyat. Sejak Wali Kota pada saat itu Pak Wisnu Sakti Buwana membuka vaksinasi, kemudian kita kampanyekan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu kita hanya merasakan sakit sedikit gitu ya. Memang itu diperlukan untuk memproteksi masyarakat, untuk memproteksi diri kita masing-masing. Ya, lambat laun dari upaya-upaya itu semakin banyak orang yang minta vaksinasi. Tapi sebelumnya pernah nggak ada mendengar resistensi orang nggak mau? Pasti ada. Apa itu? Biasanya reasoningnya apa? Alasannya apa? Karena ini suatu yang baru yang kemudian membuat orang khawatir. Gitu. Jadi soal keamanannya ya? Soal keamanan itu yang paling utama gitu. Tapi so far setelah itu malah justru banyak yang minta. Banyak yang minta, RT RW, tokoh agama semua minta. Gitu. Dan kita salurkan pelaku UMKM, pedagang pasar itu minta semua. Sepengetahuan Anda sejauh ini,
dari target yang akan divaksinasi itu di Surabaya ini sudah berapa persen setahu Anda? Detailnya saya kurang tahu. Ya. Tapi saya melihat pemerintah kota semakin masif melakukan vaksinasi di berbagai tempat, gitu. Di berbagai tempat. Oke. Nah, di tengah tugas Anda sebagai Ketua DPR ada pergantian wali kota. Iya. Dari Bu Risma kepada Pak Eri Cahyadi. Kebetulan juga wali kota yang terpilih sekarang adalah disorong oleh PDI Perjuangan. Nah, salah satu tugas berat dari wali kota adalah meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh wali kota sebelumnya. Iya. So far yang Anda lihat setelah dilantik menjadi wali kota Surabaya sekitar 3 bulan yang lalu, apakah progresnya sudah sesuai dengan apa yang diestimasikan oleh wakil rakyat kita, terutama Anda sebagai Ketua DPR? Ya, Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji ketika dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 menghadapi persoalan yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Oke, satu keterbatasan anggaran ya. Sehingga tidak bisa memilih banyak. Oke. Kebijakan ini harus diatur pada fokus yang itu bisa kena langsung ke masyarakat. Jadi super prioritasnya ya, karena keterbatasan anggaran harus ada super prioritas. Tidak seperti di masa pandemi, sebelum di masa pandemi yang kemudian ada 10,3 triliun. Ini semua masih angka virtual semua ketika Pak Eri menjabat. Itu satu tadi ya, keterbatasan anggaran. Yang nomor 2? Yang kedua adalah penanganan pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Ya. Ini fokus di Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji sejak dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya tanggal 26 Februari. Setahu Anda dari 3 fokus tadi, mulai penanganan pertumbuhan ekonominya, pemulihan ekonominya, ada COVID-19. Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya so far? Ya, kita mendorong terus wali kota dan wakil wali kota untuk membuka keran kelonggaran ekonomi, dan saya kira sudah terberikan peraturan wali kota yang mengatur. Jadi jam berjualan yang semula jam 10 sekarang dilonggarkan jam 11 gitu. Kemudian ada lagi upaya-upaya lain untuk mengendos pertumbuhan ekonomi itu. Memang dengan keterbatasan anggaran itu kita sudah menyuarakan kepada wali kota dan wakil wali kota dan juga pemerintah kota bahwa keran ekonomi harus buka. Tidak bisa seketat seperti dulu. Karena banyak implikasi yang kemudian akan muncul jika itu diteruskan. Dan kebetulan wali kota responsif membuka keran ekonomi itu ya. Cuman memang risikonya ketika kita kebablasan bisa kayak dia ya. Jadi, kemudian diatur menurut protokol kesehatan gitu ya. Restoran-restoran dibuka juga dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Kalau terlalu ramai ya kemudian harus ditegur oleh Satgas dan sebagainya gitu. Ya, sepanjang Anda menjadi ketua DPRD mengalami 2 wali kota ini dan di masa pandemi yang kira-kira sama ya. Anda memprediksi ya. Dan memang ini kita tidak tahu sampai kapan, tapi apakah DPRD juga sudah menyiapkan mitigasi ketika pandemi ini lama, panjang? Iya. Kita dulu kan beranggapan bahwa tahun 2021-22 kelar lah. Tapi belum tentu, karena mengingat di negara lain kemudian ada second wave, ada varian baru. Nah, apakah Anda sebagai ketua DPRD sempat memikirkan ini mitigasinya bagaimana kalau panjang sekali? Ya, saya melihat pemerintah kota Serang sudah cukup piawai, berpengalaman menangani pandemi COVID-19. Dan kemarin pada saat bulan Januari angka COVID-nya naik dan rumah sakit yang banyak yang penuh, pemerintah kota juga kemudian bisa menangani itu. Sekarang sudah semakin melandai. Semakin melandai ya. Dan kita semua berharap dengan vaksinasi dan dengan pengetatan disiplin protokol kesehatan, masyarakat juga semakin rendah angka COVID-nya. Oke, satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan COVID-19 adalah melakukan penyekatan. Terkait dengan arus mudik. Sekarang ini kan mau Idul Fitri. Menurut Anda sebagai wakil rakyat ini, masuk Surabaya disekat, efektif nggak sih sebenarnya penyekatan untuk bagi mereka supaya tidak mudik ke Surabaya ini? Menurut Anda efektif nggak? Ya, saya merasa itu efektif gitu ya, untuk mencegah mobilitas penduduk yang
sedemikian besar pada masa Lebaran Idul Fitri. Ini masyarakatnya juga sudah kangen untuk mudik, tapi lebih berisiko lagi kalau kemudian terkena COVID-19. Gitu. Dan saya kira kampanye untuk tidak mudik kita lakukan terus-menerus. Anggota DPRD pada saat reses kemudian juga menyampaikan himbauan yang sama, kemudian pemerintah kota juga melakukan yang sama, dan kemudian secara teknis dilakukan penyekatan di perbatasan. Jadi menurut Anda ini ikhtiar ini cukup efektif ya? Iya, membatasi itu. Tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, misalkan kulinernya di Surabaya dibuka dan sebagainya. Oh, di satu sisi itu ya. Cak Awi begini, selain sebagai ketua DPR, sampean juga sebagai ketua DPC PDI Perjuangan, nanti ketua partai lah di tingkat kota. Ini bagaimana Anda mengatur posisi Anda sebagai ketua DPR, tapi sekaligus sebagai ketua DPC partai. Yang satu bekerja full untuk rakyat, yang satu tentu namanya pekerja partai untuk partai. Bagaimana Anda mengakomodir dua fungsi ini supaya tidak terjadi tabrakan atau vested of interest itu? Gimana nih Pak Cak Awi? Pertama dari sisi waktu, saya sampai pagi jam 9 sampai jam 4 saya di DPRD Kota 9 sampai 4 menjalankan fungsi sebagai ketua ya. Kemudian setelah jam kerja itu, kemudian saya ke kantor DPC dan menjalankan fungsi sebagai ketua partai. Kemudian disiplin pada regulasi di DPRD itu adalah kunci, gitu, untuk supaya tidak menabrak kesana kemari. Gitu. Upaya yang pertama Anda mengatur waktu ya. Iya betul. Kalau memang saatnya bekerja untuk DPRD ya bekerja DPRD. Iya. Ketika ini Pak. Lah kalau ada rapat-rapat di tengah itu bagaimana? Rapat di Jakarta, misalkan ketua DP ada rapat partai raker. Tapi kan tidak sering gitu. Oh tidak sering. 1, 2 gitu. Cuti. Iya. Boleh ya ada cuti ya. Iya, baik. Anda mendapat amanah jadi ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini kan mengejutkan. Iya. Karena Anda tidak pernah disebut namanya, tiba-tiba muncul lah. Iya. Ya lalu kemudian dapat restu atau dapat perintah dari DPP. Gimana bisa diceritakan sedikit? Berarti Anda dipercaya betul oleh ketua. Pada saat itu tanggal 7 Juni ada konferensi cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya, kemudian diumumkan yang saya mendapat kepercayaan menjadi ketua DPC PDI Perjuangan bersama Pak Baktiono sebagai sekretaris dan Pak Taru Sasmito sebagai bendahara. Ya tentu mengejutkan kita semua. Jadi sampai sendiri juga terkejut? Juga terkejut. Nah setelah dapat amanah kan nggak ringan jadi ketua DPC PDI Surabaya nggak ringan. Saya kemudian harus. Grogi nggak sampean? Grogi. Ya, ketika dapat perintah ini grogi nggak? Anak muda kan sampean kan masih muda kan? Iya. Grogi, sempat grogi. Saya kemudian bersama teman-teman membentuk teamwork untuk menjalankan tugas kepartaian ini, membentuk kepengurusan DPC dan kemudian menjalankan sesuai dengan target-target organisasi. Dan sekarang menurut saya setelah lewat 1,5 tahun kami bisa bekerja dengan baik. Kami bisa menangkan pilkada Kota Surabaya. Memenangkan dahsyat berarti kan sebagai ketua DPC. Semua pihak saya kira. Semua pihak, bukan hanya sampean ya. Bukan, ya. Cak Awi, seberapa dekat sih sampean sama Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum DPP PDI Perjuangan? Seberapa dekat nih? Tentu semua kader PDI Perjuangan merasa dekat. Dekat secara ideologis dengan Ibu Mega. Nah, kalau sampean sendiri? Ya, saya hanya melihat dari televisi ya. Anda punya jalur khusus kepada Bu Mega? Enggak ya. Enggak. Jadi ya layaknya kader dengan pemimpin lah kira-kira gitu. Saya berterima kasih dipercaya menjadi ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya yang tentu ini adalah pengalaman yang berharga bagi saya. Oke. Cak Awi, sampai sejak tahun 2019 dipilih mendapat amanah sebagai ketua DPRD. Saya mau tanya, enaknya apa jadi ketua DPRD Surabaya? Enggak enaknya apa? Bisa cerita nggak? Pasti ada itu. Ya enaknya menurut saya bisa mengawal berbagai kebijakan pemerintah Kota Surabaya. Ya. Suara ketua DPRD dengan suara anggota biasa tentu bobotnya berbeda, gitu. Sehingga saya bisa mendorong untuk perbaikan itu enaknya. kebijakan. Nah, enaknya apa?
Semakin banyak orang yang kemudian misalkan mempercayakan persoalan-persoalannya kepada saya, misalkan anak sekolah, orang sakit, pembangunan dan sebagainya. Jadi maksudnya waktu Anda untuk orang lain lebih banyak? Lebih banyak, ya. Lebih banyak. Cak Awi, Anda adalah tokoh muda, tentu orang kepingin tahu, pembaca kita kepingin tahu. Riwayat hidup Anda mulai dari Anda kecil sampai pada pencapaian sebagai ketua DPRD itu Anda bisa cerita nggak? Anda lahir di mana, SD-nya di mana, SMP di mana, kuliah di mana, terus karir Anda setelah itu apa? Silakan. Saya lahir di Blitar tanggal 4 Agustus 1968. Jadi setelah pergantian rezim di Indonesia. SD-nya di mana? Kemudian SD-nya di Blitar. Saya SD apa itu? Coba SD Karangsari 2. Nah, SD Karangsari 2, Kota Blitar. Ya, lanjut. Kemudian ke SMP Negeri 1 Blitar dan SMA Negeri 1 Blitar dan kuliah di Ilmu Politik Universitas Erlangga. Nah, setelah itu? Kemudian saya bekerja sebagai wartawan Surya. Kemudian perkenalan saya dengan gerakan PDI Promega pada saat itu saya tugaskan oleh kantor untuk meliput unjuk rasa demonstrasi dari para pendukung PDI Promega pada saat itu ya. Kemudian saya kenal dengan Pak Cip, dengan Mas Bambang Deha, dengan tokoh-tokoh di PDI Promega itu. Selanjutnya karir Anda? Kemudian saya pindah ke wartawan Tempo. Kemudian tahun 2003 saya masuk PDI Perjuangan. Yang mengajak Mas Bambang Deha pada saat itu. Mas Bambang Deha pada waktu itu sebagai apa? Wali kota. Oh, wali kota Surabaya mengajak Anda masuk sebagai kader PDI Perjuangan. Perjuangan. Lalu pengurus juga, bukan? Bukan, belum. Kader biasa. Iya. Saya itu diajak masuk dan kemudian saya jadi calon legislatif tahun 2004 pemilu dan nomor alas sepatu. Jadi tahun 2004. Terus selanjutnya? Jadi saya mulai dari bawah itu. Kemudian saya membantu PDI Perjuangan sebagai dalam pemenangan Pilpres, pemilu legislatif pada saat itu 2004. 2005 membantu Mas Bambang Deha saat Pilkada Surabaya. Jadi pada waktu membantu Pilpres, membantu Pileg itu Anda di DPC berposisi sebagai baru tahun 2005 tahun 2005 saya menjadi pengurus DPC. Dalam konteks ini apa? Jadi saya pada waktu itu dipercaya di bidang wakil ketua DPC PDI Perjuangan bidang Infocom. Oh, Infocom, informasi dan komunikasi. Yang dekat dengan wartawan ya. Profesi saya wartawan. Oke, baik. Nah, setelah itu Anda mulai masuk sebagai anggota DPRD Kota Surabaya kapan? Tahun 2012. Oke. Waktu itu sebagai pergantian antar waktu ya. Ya, karena anggota dewan yang di atas saya meninggal dunia. Oke. Sepanjang Anda menggeluti karir Anda mulai dari wartawan sampai kepada ketua DPRD. Yang paling berkesan buat Anda berprofesi sebagai apa? Yang nancep berprofesi. Jadi kan Anda pernah jadi wartawan, jadi politisi, ya kan? Lalu kemudian menjadi dua-duanya nancep. Jadi wartawan nancep karena kan sampai sekarang saya masih kadang-kadang menulis gitu ya. Menulis rilis, menulis artikel opini dan sebagainya. Nah, sebagai wartawan pengalaman apa yang paling Anda berkesan yang sampai sekarang nggak lupa ketika Anda menjadi profesi jadi wartawan, baik jadi wartawan Surya maupun wartawan Tempo? Ya. Yang nggak pernah lupa, waktu menjadi wartawan saya berkesempatan untuk bergaul, bertemu, mewawancarai dengan berbagai tokoh besar dan kemudian saya banyak belajar dari mereka. Dari antara jadi wartawan itu peristiwa apa atau momentum apa yang tidak pernah Anda bisa lupakan? Ya, tanggal 28 Juli saya ditangkap oleh aparat keamanan. Ketika meliput unjuk rasa PDI Promega. Oh, itu ya peristiwa Anda ditangkap oleh saya dibawa ke tangsi militer dan kemudian saya diinterogasi. Ya, diinterogasi. Itu yang peristiwanya. Ketika Anda menjadi politisi, apa yang melekat dan tidak bisa Anda lupakan? Itu tadi udah di wartawan loh. Anda pernah ditangkap aparat keamanan ketika meliput sebuah aktivitas politik Promega di Surabaya. Pada awalnya saya menjadi politisi, saya belajar membuka diri. Jadi
saya dikunjungi oleh berbagai orang dari berbagai kalangan di rumah saya dan menjadi tempat untuk ya mengadu. Dan lambat laun kemudian saya belajar untuk mengartikulasikan mereka. Belum menjadi anggota DPRD ya. Belum ya. Masih menjadi politisi kader ya. Kemudian saya tahun 2004 juga nyalek, kemudian pada waktu itu masih nomor urut. Ya. Kemudian 2009 saya maju calon legislatif lagi, kemudian harus pasang gambar di berbagai sudut kota dan kemudian itulah yang membuat saya semakin confidence gitu ya. Itu. Jadi itu ya yang pengalamannya. Jadi semua orang pasti ingin melakukan pencapaian tertentu. Ya, Anda masih muda. Nah, pencapaian apa yang ingin Anda raih setelah menjadi ketua DPC dan ketua DPRD Surabaya? Mau apa? Wah, saya punya pencapaian suatu saat saya mau jadi wali kota Surabaya misalkan. Nah, apakah obsesi itu ada atau ya cukup segini-gini aja? Jadi saya tidak pernah berobsesi seperti itu ya. Jadi ketua DPRD juga sebagai ketua DPC PD Perjuangan Surabaya itu adalah penugasan yang saya terima. Jadi kalau besok saya menjadi apa ya itu tergantung besok lah. Oh gitu ya. Yang sekarang kita kerjakan. Yang sekarang gitu kan. Tapi apakah Anda nanti sampai pada tiba saatnya ingin menyatakan saya akan menjadi politisi now and forever? Artinya saya sampai kapanpun akan menekuni bidang politisi atau suatu saat saya akan berhenti dan saya pindah jadi pengusaha misalnya? Enggak. Jadi Anda terus akan menjalani profesi sebagai politisi. Politisi ya. Apapun nanti nomenklaturnya. Iya. Posisinya apapun posisinya, perannya saya akan. Penting bahwa suatu saat nanti Anda dipilih jadi ketua DPD PDI Jawa Timur, alhamdulillah. Tadi kan, bener kan? Apa yang katakan bener nggak kira-kira? Ya. Iya dong, ya kan begitu. Kalau Anda memang ingin berprofesi, pokoknya saya akan tetap berada di jalur politik PDI Perjuangan. Oke. Sampai. Ini saya bertanya berandai-andai. Anda boleh jawab, boleh tidak? Iya. Kalau Anda ditunjuk oleh ketua partai tahun 2024 maju sebagai wali kota Surabaya, berani nggak sampai? Loh, ini berandai-andai. Saya nggak jawab soal itu. Oh, nggak bisa jawab ya? Karena berandai-andai dia nggak berani jawab. Baik Mas Hadi, terima kasih Mas Awi atas ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya akhiri ngobrol kita, saya beri kesempatan Anda untuk menyampaikan closing statement, terutama kepada warga kota Surabaya. Utamanya ketika kita masih dicekam oleh pandemi COVID-19. Silakan. Bagi warga kota Surabaya, ini di masa pandemi COVID-19, situasi kita sudah semakin melandai angka COVID-nya, tapi pemerintah juga kemudian menganjurkan kita tidak mudik menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri. Kita taati bersama anjuran pemerintah untuk tidak mudik, kita berlebaran di kota Surabaya dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Sembari kita membantu pemerintah kota Surabaya untuk memulihkan perekonomian di kota Surabaya supaya ekonomi di kota Surabaya berangsur-angsur semakin tumbuh positif. Silakan Pak Awi kalau kepingin menyampaikan selamat Idul Fitri kepada warga Surabaya, mumpung kita bertemu. Ya, saya Adit Sutarwiono, Ketua DPRD Kota Surabaya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baiklah, Cawi Tribuners, terima kasih atas waktu ngobrol dengan saya. Tentu saja kami berharap warga kota Surabaya dan anggota DPRD Kota Surabaya tetap dalam kondisi sehat. Saya Feby Mahendra, unjuk diri, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Om, salam sehat.
kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.